Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Kelompok 2 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen SDM 1 dengan dosen pengampu Bapak Andi Rizwan Risaldi SEMM. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Nurul Insani dengan NIM 1057211211121. Selanjutnya Nur Hidayah dengan NIM 1057211245221. Selanjutnya Adriani Nurul Harisa dengan NIM 1057211200721. Berikutnya ada Andi Tenri Unga dengan NIM 10572112121. Selanjutnya Ani Nurmita dengan NIM 1057211237721. Kemudian ada Syahrul Syamsabir dengan NIM 1057211040021. Dan yang terakhir Ahmad Fatana Tarman dengan NIM 1057211212521. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul bias dalam penilaian prestasi kerja dan mitigasi untuk meminimalisir efek bias. Apa saja bias yang ada dalam penilaian prestasi kerja? Yang pertama, affinity bias. Bias ini terjadi ketika perusahaan merekrut orang-orang yang memiliki kesamaan dengan mereka. Misalnya, pemimpin perusahaan ini menyukai film horor, lalu orang-orang yang direkrutnya hanyalah para pecinta horor, tidak menilai kemampuan yang dimiliki. Padahal seharusnya ketertarikan akan sesuatu tidak menjadi faktor diterima atau tidaknya kandidat. Karena hal ini tidak akan membuat tim berkembang dan beragam. Kemudian yang kedua, confirmation bias. Ketika melakukan perekrutan, confirmation bias biasanya terjadi ketika tim perekrut melihat CV dan menilai kandidat berasal dari daerah mana, sekolah mana, dan lain-lainnya. Misalnya, kandidat berasal dari daerah kota yang terkenal banyak malingnya. Kemudian tim perekrut menilai kandidat tersebut berpotensi sebagai maling. Kemudian yang ketiga, attribution bias. Bias atribusi terjadi ketika seseorang dinilai atas interaksi yang singkat dan baru saja terjadi. Misalnya, tim perekrut mewawancarai B yang terlihat kaku dan sinis, lalu menganggap bahwa si B adalah orang yang tidak sopan. Padahal, si B ini merupakan seseorang yang menjadi kaku dan sinis jika gugup. Yang keempat, conformity bias. Bias konformitas adalah kecenderungan seseorang harus bertindak serupa dengan orang-orang di sekitar mereka, terlepas dari keyakinan yang dipegangnya. Misalkan, perekrut memberitahu bahwa orang-orang di perusahaan mereka cenderung melampiaskan emosinya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kemudian, kandidat harus melakukan hal yang sama jika ingin bergabung. Kenyataannya, mayoritas tidak selalu benar, dan ini membuat pendapat yang dianut minoritas menjadi tidak penting. Yang kelima, Dearhorst effect. Bias ini adalah kecenderungan orang-orang harus melihat seseorang secara negatif setelah mengetahui hal yang tidak baik tentangnya. Misalnya, ketika rapat, seseorang terlihat tidak fokus dan sibuk dengan handphonenya, tanpa menanyakan kondisi yang dihadapi. Orang-orang harus melihatnya bahwa ia orang yang tidak menghargai sesama, padahal bisa jadi ia sedang mengawasi pasangannya yang tengah sakit parah. 6. Contrast effect. Efek kontras ini terjadi ketika membandingkan antara dua orang, misalnya terdapat dua orang yang melaporkan kinerjanya kepada pimpinan. A memberikan laporan yang baik sedangkan B tidak. A kemudian menganggap memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan B. Ketujuh, gender bias. Bias terhadap gender sering terlihat di tempat kerja, membandingkan gender yang satu dengan yang lain, padahal tidak relevan. Misalnya karena perusahaan bekerja di bidang mode pakaian, kandidatnya lebih banyak wanita, padahal kemampuan tidak relevan dengan gender dari seorang kandidat.
8. Ageist. Bias tentang umur terjadi ketika perusahaan cenderung memiliki perasaan negatif terhadap seseorang berdasarkan umur mereka. Misalnya terdapat pelamar berumur 50 tahun. Kemudian tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman, pelamar tersebut langsung ditolak. 9. Name bias. Nama terkadang bisa menjadi bias ketika misalnya terdapat pegawai yang memiliki suatu nama berkesan suatu daerah. Ia bisa jadi diperlakukan tidak sama dengan pegawai lainnya. 10. Beauty bias. Tidak jarang penampilan bisa memengaruhi penilaian terlepas dari kemampuan yang dimiliki. Hanya karena seseorang terlihat tampan atau cantik, bisa dipercayai orang-orang bahwa seseorang itu lebih kompeten. Yang ke-11, height bias. Tidak hanya penilaian terhadap penampilan dan nama, tinggi badan juga bisa terjadi. Misalnya, seseorang dengan tinggi tertentu merupakan seseorang yang berpotensi menjadi CEO. Yang ke-12, anchor bias. Hal ini biasanya terjadi ketika perekrutan. Misalnya, terdapat pelamar A yang meminta gaji jauh lebih rendah daripada pelamar B. Kemudian, perusahaan hanya berfokus pada aspek itu saja dan mengesampingkan aspek-aspek lainnya. Yang ke-13, nonverbal bias. Bahasa tubuh yang dibuat seseorang terkadang menjadi penilaian yang tidak masuk akal juga. Misal, ketika rapat, terdapat seseorang yang selalu melipat tangannya. Orang-orang kemudian menilai ia tidak menyetujui apa yang terjadi pada rapat itu. Padahal, bisa jadi itu hanya kebiasaan saja. 14. Authority bias. Biasanya, bias otoritas terjadi ketika di perusahaan sudah ada hierarki yang hanya mengikuti pada kata pimpinan, padahal bisa saja pendapat seseorang yang memiliki otoritas tidak selalu benar dan solutif. 15. Overconfidence. Bias-bias ini terjadi ketika misalnya ketika penrekrutan terdapat kandidat yang terlalu percaya diri akan kemampuannya. Hal ini membahayakan perusahaan karena bisa saja menimbulkan konflik yang tidak diperlukan. Apa mitigasi yang bisa digunakan untuk meminimalisir efek bias? Manakala ukuran kinerja yang subjektif harus digunakan, bias dapat dikurangi melalui pelatihan, umpan balik, dan teknik seleksi kinerja yang lebih baik. Ada 3 langkah pelatihan untuk para penilai, yaitu yang pertama, bias dan penyebabnya harus jelas. 2. Peranan keputusan tentang penilaian kinerja terhadap karyawan harus dijelaskan untuk menekankan kebutuhan akan kejujuran dan objektif. Dan yang ketiga, jika ukuran-ukuran subjektif digunakan, para penilai harus menggunakannya sebagai bagian dari pelatihan.